Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Zainal Mustafa, peserta PPG Darajat 2 dari mahasiswa UIN Maliki Malang. Hari ini akan mempresentasikan tentang bab zakat di kelas 10 MAN 2 Blitar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din la haula wala quwata illa billah. Mabadu anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini mari kita semuanya mempersiapkan diri kita dalam rangka untuk pembelajaran fikih pada hari yang kesekian kalinya. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang bab zakat. Untuk itu mohon ketua kelas untuk mengkondisikan anggota kelasnya, dan mohon kepada semua siswa untuk menempati tempat duduk yang sudah semestinya. Oke? Tolong bangku yang masih kosong diisi ya, biar nanti kelihatan sesuai dengan tempat duduknya masing-masing. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang dipelajari barokah untuk kedepannya. Amin. Berdoa mulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adinia Alvina Khairunisa, ya. Ana Oktaviana, Ita Rosalinda, oh sakit. Eka Putri Aquila, sakit. Iqbal Amri, hadir. Kaula Nabila, Muhammad Rafiqul Jinan, hadir. Nada Abidah Ardelia, Putri Ramadhani, hadir. Restu Levis, Rida Nur Hidayah, Rida Rosida, Yuliana Wijayanti Nurjana. Kita menata niat kita untuk pembelajaran fikih, terutama kaitannya dengan zakat. Ini tentu kita sudah paham apa itu zakat. Tentunya itu kaitannya hal yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim ataupun muslim. Sebelum zakat perlu kita ketahui dulu materinya, yaitu tentang puasa. Masih ingat gak puasa? Apa itu puasa? Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasanya. Di antaranya dia harus menahan lapar dari setelah terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Berarti kita puasa sehari penuh. Ya, malam hari kita tidak diperkenankan untuk puasa. Ya, berarti dari situ untuk puasa seperti Ramadan itu menjadikan hukumnya wajib bagi kita semuanya, terutama umat Islam, baik laki-laki, perempuan, besar maupun kecil, semuanya berkewajiban untuk melakukan
puasa, kecuali yang sedang berhalangan untuk melaksanakan puasa. Itu gambaran sekilas tentang puasa. Sekarang kita lanjutkan ke bab fikih mengenai tentang zakat. Zakat ini kaitannya dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada kita semuanya, terutama umat Islam, yaitu pada rukun Islam yang keberapa? Zakat itu. Pertama, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Jadi itu perlu kita mempersiapkan diri, karena kita sudah tahu dengan perintah untuk zakat, maka tunaikanlah dan laksanakan supaya kesempurnaan Islam kita benar-benar terlampauinya dengan baik. Semuanya bisa mengkondisikan dirinya, ya. Hari ini semuanya sudah fresh semuanya. Pikirannya kayak kelihatannya enggak maksimal, ya. Mungkin karena kecapean, bangunnya masih agak gimana, agak badannya pegal karena kondisi cuaca kita sering berubah-ubah, panas, hujan, sehingga kondisi tubuh kita perlu adaptasi, sehingga kesehatan harus kita jaga sedini mungkin. Di sini Pak Tova akan memaparkan tentang materi zakat. Silakan nanti diamati di PowerPoint yang sudah saya sajikan. Ya, silakan diamati dari semuanya, mengamati dari hasil PPT kami. Setelah itu nanti ada penugasan untuk kalian. Silakan diamati dulu materinya, dan nanti pembagian kelompok sesuai dengan bangku yang sudah kalian tempati. Nanti ada pembagian kelompok. Ini kelompok 3. Ini pesertanya kemana? Sakit? Tadi izin ya? Oh ya. Nanti untuk yang kosong ini karena sakit, ya kami maklumi. Siapa toh yang mau sakit? Mau sakit itu datangnya tiba-tiba mau sembuh, itu juga butuh waktu untuk penyembuhan yang lebih maksimal lagi. Ya. Itu bisa dilihat zakat. Kita fokus hari ini pemateriannya adalah hikmah dan zakat. Zakat dan hikmahnya diantaranya kita pembahasan pada zakat fitrah pada pertemuan hari ini. Ya. Untuk minggu depan dan seterusnya kita akan membahas tentang zakat mal. Di antaranya zakat mal itu banyak sekali. Ada zakat harta, perniagaan, emas, terus jual beli, zakat profesi, zakat pertanian, zakat hasil panen. Nah itu nanti ada pembahasan pada pertemuan yang akan datang. Hari ini kita fokus kepada zakat fitrah. Apakah itu yang dinamakan dengan zakat fitrah? Zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali, yaitu bertepatan pada bulan Ramadan. Dan hukum melaksanakan zakat fitrah adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim atau muslimah, baik tua ataupun muda, dan anak yang baru dilahirkan. Lahirnya pas di hari sebelum hari raya, berarti dia berkewajiban melaksanakan zakat. Kalau lahirnya setelah hari raya, berarti dia tidak terkena zakat, karena dia tidak mengalami dua waktu, dua masa. Yang kedua, ini syarat-syaratnya
Zakat, syaratnya zakat tuh Islam lahir sebelum terbenamnya matahari. Berarti di akhir Ramadan atau di awal Ramadan? Akhir Ramadan. Biasanya kan puasa itu sampai berapa hari? Ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Karena untuk penentuan tanggal 1 Syawal itu biasanya ada perdebatan. Kita biasanya ada ruqyatul dengan melihatnya posisi bulan nampak tanggal 1 Syawal, berarti itu penentuan untuk besok kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Ya, itu. Terus yang ketiga, memiliki kelebihan harta. Kelebihan harta di sini yaitu makanan untuk dirinya sendiri dan yang wajib dinafkahinya. Berarti yang dinafkahi siapa? Keluarganya, yaitu ada istri, anak, dan dirinya dan siapa yang ditanggung dalam keluarganya. Untuk yang selanjutnya yaitu kaitannya dengan waktunya kapan zakat fitrah itu. Waktu dan hukum membayar zakat fitrah. Silakan masuk ya, silakan balik itu ya, yang baru datang. Karena tadi izin keluar, jadi saya ke kamar mandi ya. Untuk yang pertama, hukum yang pertama yaitu dari mubah, wajib, sunnah, makruh dan haram. Ada 5. Sama seperti hukum Islam yang sudah kita mengerti. Wajib itu apa, sunnah itu apa, makruh, haram dan mubah. Yang pertama yaitu zakat, hukumnya mubah, yaitu awal Ramadan sampai hari penghabisan. Boleh kan kita pada waktu awal Ramadan mengeluarkan zakat? Boleh. Terus yang kedua apa? Wajib. Apa yang dimakan wajibnya puasa? Apa? Mulai terbenamnya matahari. Nah, terus yang ketiga sunnah. Yang ketiga yaitu sunnah. Apakah itu sunnah? Sunnahnya zakat dibayar sesudah sholat subuh. Sebelum menentukan besarnya mengeluarkan zakat fitrah itu per 1 orang. Bila mana dalam satu keluarga itu ada 5 orang, bila mana zakat ketentuannya adalah 2,5 kg, tentu jumlahnya berapa? 15. Berapa? Gram. Dari ukuran 2,5 kali 5, berarti hasilnya 12,5 kilogram dalam satu keluarga bila anggota keluarganya ada 5 orang. Orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik ada 8 golongan asnaf. Yang pertama fakir, miskin, amil, musafir, apa? alaf, musafir, ya, ibnu musafir, apalagi musafir, tidak sadaya, fisabilillah. Gharim, orang yang sedang mempunyai tanggungan hutang, tapi bukan untuk kepentingannya sendiri, untuk perjuangan di jalan Allah. Misal kalau
terbujuk hatinya dan dia senantiasa untuk yakin dan bangga dalam yakini agama ini. Selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tugas kelompok. Ya, saya akan membagi yang di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 karena tadi banyak yang sakit izin, jadi kelompok 3 nanti menggabung dengan kelompok 2. Jadi kelompok 3 saya alihkan di kelompok paling belakang. Jadi kelompok sini menggabung ke kelompok 2. Jadi ini adalah kelompok 3 karena tadi ada beberapa teman kalian yang sakit. Kelompoknya tinggal sedikit, maka menggabung ke kelompoknya. Bisa dipahami ya? Tugasnya kalian yaitu ya, lembar kerja peserta didik. Silahkan kalian mengerjakan LKPD 1 ya, lembar kerja peserta didik ya. PG kelas 1 atau kelas 10. Materi pokoknya zakat fitrah. Nama kelompoknya ditulis sendiri ya. Kelompok 1, kelompok 2 sama kelompok 3. Nanti semuanya mohon dikerjakan sesuai dengan kelompoknya. Mulai sekarang silahkan untuk memberikan jawaban. Silahkan didiskusikan kepada kelompoknya kalian masing-masing. Silahkan. Tulis kelompoknya, nama kelompoknya ya. Nanti saya beri penilaian untuk kalian. Ya. Pahami dan menyelesaikan permasalahan tentang di bawah ini. Itu ada kasus tentang orang belum sarapan. Dia nanti dikasih diskusikan saat ini. Nah, silakan diskusikan. Silakan dicari jawabannya, ya. Siapa? Dibantu ini dibantu, Mas. Kelompok ya. Kelompoknya bantu. Kelompokku Yang ini aja dulu, yang ini. Ya. Yang LKPD 1. Nilai sendiri. Enggak boleh. Yang hidup kalau mati kelompok. Tadi kelompok 1, 2, 3, 4 ya, karena kelompok 3 sudah cukup sekira, walaupun ada 5 orang itu sudah mewakili dari kelompoknya, karena dari anggotanya tadi ada yang izin ke UKS karena sakit. Terus tadi saya sudah bagi kelompok yang saat ini tampil yaitu dari kelompok 3. Presentasi unjuk kerja dari hasil pengamatan dan diskusi dari kelompok kalian. Waktu dan tempat dipersilahkan. Iya. Iya. Diwakili 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja kelompok yang telah kami bahas tadi. Jadi tadi ada soal literasi, soalnya Ramadan tahun ini adalah merupakan keberkahan bagi keluarga Pak Budi karena putra keduanya diperkirakan akan lahir di bulan Ramadan dan sesuai perkiraan istrinya melahirkan tanggal 30 Ramadan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi karena takdir Allah ternyata putra kedua Pak Budi meninggal pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ketika azan maghrib kurang 5 menit lagi. Menurut kalian, apakah putra Pak Budi yang meninggal tersebut termasuk wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Jelaskan alasanmu. Jadi jawaban yang kami peroleh yang sudah kita musyawarahkan bersama, bayi tersebut tidak wajib dizakati karena syarat dari orang zakat
sampai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Sedangkan bayi tersebut meninggalnya sebelum terbenamnya matahari atau maghrib. Kalau ada orang tuanya yang agak ragu-ragu, jadi nggak apa-apa kalau misal mau dizakati. Gambar berikutnya. Di awal Ramadan tahun ini, Pak Nasul yang pekerjaannya sebagai penjual sayur keliling mendapatkan rezeki yang tak terduga, sehingga ia langsung mengeluarkan zakat fitrah untuk seluruh keluarganya yang berjumlah 5 orang pada tanggal 2 Ramadan. Karena ia khawatir pada akhir Ramadan tidak memiliki uang untuk mengeluarkan zakat. Menurut kalian bagaimanakah hukum zakat Pak Nasul? Jelaskan kepada saya. Menurut kelompok kami, keluarga Pak Nasul itu boleh tidak mengeluarkan zakat karena mereka belum tahu saat akhir Ramadan itu apakah ada rezeki atau tidak. Jadi menurut kelompok kami itu boleh-boleh saja karena ditakutkannya nanti itu waktu pelaksanaan zakatnya yang di akhir bulan itu pas belum ada rezeki. Jadi kalau pas ada rezeki itu di awal bulan itu jadi boleh. Yang ketiga, Bayu adalah anak dari keluarga orang kurang mampu, akan tetapi ia selalu berusaha menjalankan ajaran agama dengan baik, termasuk mengeluarkan zakat. Karena tidak cukup uang untuk membeli bahan makanan pokok sesuai ketentuan zakat, ia membelinya kurang sedikit dari ketentuan secukupnya uang untuk zakat fitrahnya. Menurut kalian, bagaimanakah hukum zakat Bayu? Jelaskan alasannya. Bayu ini tidak memiliki hukum wajib zakat karena termasuk karena dia termasuk orang yang kurang mampu. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kelompok 3. Ini kami akan memberikan jawaban dari kami dari nomor 4 sampai nomor 6. Yang nomor 4 diberikan kasus yaitu Ramadan ini Ustadz Fairuz bertugas sebagai panitia pengelolaan zakat fitrah di masjid kampungnya. Ia bertugas mengumpulkan data orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Menurut kalian, golongan penerima zakat yang memungkinkan ada dalam konteks kehidupan umat muslim di Indonesia saat ini adalah fakir dan miskin, karena di Indonesia tidak ada yang namanya budak. Kemudian yang nomor 5, pada malam takbiran menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah, rumah Pak Lurah didatangi banyak sekali panitia pengurusan sholat Idul Fitri. Pak Lurah pun menjadi sangat sibuk menyampaikan persiapan sholat Idul Fitri esok hari, sehingga ia tidak sempat bisa membayar zakat fitrah. Akhirnya, Pak Lurah baru bisa membayar zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hukum zakat fitrah Pak Lurah adalah hukumnya makruh karena mengeluarkan zakat setelah sholat Idul Fitri. Kemudian yang Izin menyangka untuk jawaban nomor 4 menurut kelompok kami dari kelompok 1 untuk golongan penerima zakat di Indonesia benar fakir miskin, tapi ada tambahan yaitu mu'alaf, amil, walim, musafir, dan sabilah. Kan ada 8 golongan loh sebenarnya, tapi karena budak di Indonesia tidak ada, jadi kan hanya 7 golongan. Jadi tadi kan disebutkan 2 terus tambahin 5, mu'alaf, amil, walim, musafir, sama sabilah. Terima kasih. Kami jadi kelompok 1. pada malam takbiran menjelang Idul Fitri 1440 Hijriah, rumah Pak Lurah didatangi banyak sekali panitia pengurusan sholat Idul Fitri. Pak Lurah pun menjadi sangat sibuk menyiapkan persiapan sholat Idul Fitri esok hari, sehingga ia tidak sempat membayar zakat fitrah. Akhirnya Pak Lurah baru bisa membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, hukum zakat fitrah Pak Lurah adalah Hukumnya makruh karena dia mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri. kemudian yang keenam. Mustafa adalah seorang
Karena biarpun dia merupakan pedagang sukses, namun saat itu dia sedang berada di situasi yang memungkinkan untuk dijadikan zakat, yaitu dia adalah seorang musafir yang kehabisan bekalnya. Ada yang menyadar? Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Dari orang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bisa dibuka. Silakan kembali ke tempat duduk kalian, kembali ke kelompok 4. Terima kasih presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Semuanya argumennya luar biasa. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran kita bersama ya. Karena di sini tentunya belajar dan terus belajar adalah bagian dari kehidupan kita sebelum ajal menjemput kita semua. Anak-anakku, setelah saya mengamati dan mengevaluasi dari unjuk kerja yang kalian kerjakan tadi, sangat luar biasa jawabannya. Bagaimana mengenai kasus-kasus seperti yang kita tahu, orang tadi soal yang pertama yaitu apa? Ketika bayi lahir di akhir Ramadan, tetapi lahirnya sebelum azan maghrib kurang 5 menit. Itu bagaimana hukumnya? Apakah keluarganya tetap mengeluarkan zakat fitrahnya ataupun tidak? Tapi secara hukum berarti dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya, walaupun dia lahir di akhir Ramadan tapi tidak menjumpai bulan Syawal. Karena apa? Karena lahirnya masih kurang 5 menit dari waktu maghrib. Kalaupun orang tuanya nanti untuk mengeluarkan zakat, itu nilainya bukan wajib, tapi nilainya menjadi sedekah atau sedekah biasa. Seperti itu. Tapi kalau ada kasus yang lain, seperti orang yang meninggal dunia, ya, di waktu terbenamnya matahari masuk pada tanggal 1 Syawal di malam harinya, berarti dia terkena zakat. Karena apa? Dia mengalami 2 masa. Ramadan dia juga mengalami, dia juga menjumpai bulan Syawal. Walaupun dia matinya di malam hari raya, dia terkena hukum zakat. Terus yang keenam, yaitu tadi soalnya bagaimana bila ada seorang pedagang yang kaya raya tetapi dia kehabisan bekal ketika dia dalam perjalanan, bahkan dia untuk mencukupi dalam perjalanannya itu tidak ada uang ketika dia harus menempuh perjalanan pulang. Bagaimana dari panitia atau petugas zakat ini memberikan zakatnya? Itu diperbolehkan. Panitia atau amil zakatnya bisa memberikan zakatnya kepada orang yang sedang kehabisan bekal dalam perjalanan, tapi bukan untuk hal yang maksimal. Nah, setelah dia mendapatkan zakat dari amil kepada orang yang tadi kehabisan bekal, itu dianggap boleh kita berikan zakatnya untuk kepentingan dalam perjalanan pulang hingga sampai di rumah. Sementara itu yang bisa kami simpulkan. Ada yang ditanyakan sebelum pembelajaran kita akhiri? Ya. Mohon tugasnya dikumpulkan. Ya. Mana tugasnya? Di kelompok 2 dan kelompok 1 untuk dikumpulkan. Ini nanti akan saya beri nilai untuk kalian sebagai catatan. Kalian sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini materi fikih tentang zakat fitrah.
Untuk hikmah yang dapat kita ambil, kita satu, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, bersedekah, yaitu kita ikut dalam tujuan sosial kemanusiaan. Yang kedua yaitu apa? Membangun hubungan antar sesama muslim sesuai dengan ketentuannya tadi. Hikmah selanjutnya, kita lebih mencintai dan kita mengangkat derajat orang lain karena dia kita bantu dalam segala kekurangannya, terutama kepada para fakir dan miskin. Kita bantu karena dia untuk menafkahi dirinya itu masih dalam kekurangan. Sementara ini ada yang tanyakan? Cukup? Ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemanfaatan ini mendapatkan keberkahan untuk kita bersama. Dari saya selaku guru fikih ada kekurangan kekeliruan dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.